Sana ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara dan sahabat sekalian dimanapun berada. Ini tepat pukul 15 lewat 58 menit untuk Indonesia bagian tengah. Sahabat sekalian, kita sedikit membincang atau berbicara soal climate change atau perubahan iklim. Perubahan iklim yang menyangkut dengan soal nasib petani, karena sekarang ini kita lihat rata-rata petani ini mulai mengalami boleh dikatakan sudah mulai pesimis. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan dan seperti apa harusnya? Ini saya bersama dengan ini boleh dibilang kakak saya ya, Pak Yusuf. Secara background juga pengetahuan dari pertanian. Dan nanti kita coba cerita kira-kira apa yang harus dilakukan. Apakah harus merubah komoditi, harus mencari komoditi, atau ada taktis lain. Secara garis besarnya ada kepikiran ke sana masyarakat ini, tapi ada yang justru kehilangan arah. Kalau di daerah kita ini kan jambu mente, yang mungkin hari ini masyarakat sudah mulai ada yang pesimis. Nah, apa sebenarnya yang bisa dipahami dan dimengerti dengan disebut perubahan iklim? Perubahan iklim itu begini. Sebenarnya ini siklus tahunan. Ini namanya kalau bahasa Spanyol La Nina. La Nina, ya. La Nina itu dingin, terjadi suhu dingin di timur khatulistiwa, sehingga kemaraunya itu dicirikan dengan kemarau basah. Oke. Kemarau basah itu panas seminggu, hujan lagi. Berarti bisa dibilang kemarau basah itu sudah hampir dipastikan banyak hujan. Oke. Bahkan kita di pengetahuan lokal, saya juga heran. Ini disebut tahun perempuan kalau iya. Di Buton. Ini tahun perempuan. Ternyata memang di Spanyol. La Nina itu anak perempuan. Oke. Anak perempuan. Sehingga mereka sebut La Nina itu anak perempuan, dengan berarti tahun itu banyak hujan. Oke. Banjir di mana-mana. Dipastikan banyak. Oke. Jadi dari segi misalnya pertanian, apa yang perlu dilakukan, Pak? Misalnya sebagai wujud dari mengantisipasi situasi seperti ini untuk petani. Begini, ini untuk petani, kita ini kan mente. Oke, untuk di Buton ini ya pada umumnya. Di Kabupaten Buton Utara ini mente ada 7.700 hektar. Mente dalam tahun kemarau basah begini, itu rusak pada saat pembungaan. Oke. Pada saat bunga mau menuju ke pembentukan buah, dia rusak. Sesudah itu kita juga programkan jagung. Jagung juga ini dia sebenarnya suka basah juga, bisa dia adaptif. Dia adaptif. Tetapi kebiasaan kita di sini kan membuka lahan pada musim September, Oktober, November membuka lahan. Itu jadwal. Kenapa? Karena itu saat panas orang buka belukar, karena kita sistem pertanian di sini itu tradisional. Iya. Tradisional, tidak menggunakan alat berat, manual, sehingga disesuaikan dengan saat kering tadi, saat kemarau. Oke. Saat kemarau. Nah, ketika berhadapan dengan kemarau basah ini, petani gagap. Mau buat apa? Mengharapkan jambu gagal. Mau membuka lahan baru untuk menanam
jagung, tanaman lain, alternatif lain juga itu tadi terkendala pada saat pembukaan lahan. Pas dibuka kan harus dibakar. Sementara basah. Itu kebiasaan kearifan lokal karena itu tanah-tanah di sini itu umumnya masam, kadar asamnya tinggi, jadi dengan pembakaran itu menghemat tidak harus dilakukan pengapuran, dia keasamannya itu dia menuju basah. Kalau basah kan 7 itu dari 4, 5 dia naik ke 6, itu sudah mendekati netral. Nah, itu yang dikejar, itu yang kebiasaan dari dulu-dulu. Masalahnya kita ini mau merubah dari pertanian tradisional ke pertanian modern. Mekanisasi, itu kan biaya tinggi, kosnya tinggi. Bagi petani tradisional, bagi petani subsisten, ini sulit. Jadi kita menyesuaikan keadaan, kita dengan pelan-pelan kita rubah, kita manual. Nah, masalahnya kita berhadapan dengan musim seperti ini, itu sulit. Sulit sekali. Saya berkeliling, itu petani mengeluh, dan itu tidak bisa kita kendalikan. Pertanian itu kalau kita di sini belum bisa kita kendalikan, kecuali greenhouse. Kalau pertanian terbuka seperti kita ini, memang kita tergantung sepenuhnya pada alam. Kita hanya bisa menyesuaikan diri karena kita tidak bisa manipulasi alam. Itu dia. Artinya kalau padi misalnya, kalau padi itu kan dia kita manipulasi dengan walaupun kering, kita beri air lewat pengairan. Yang sawah-sawah itu. Nah, ini masalah kita La Nina ini. Kalau masalah hujan mau diapa? Kalau panas masih bisa. Maka saya anjurkan ke petani, kemarin saya kumpul penyuluh, saya katakan bahwa suruh sekarang petani buka lahan. Tidak usah menunggu akan panas panjang. Jangan menunggu. Begitu panas, bahkan buka hujan. Pada saat panas bersihkan, langsung bisa ditanam. Kan ada celah memang. Kadang kita lihat panas bisa 1, 2, 3 hari. Berarti itu yang harus dimanfaatkan. Dan hindari berarti tidak boleh membuka lahan yang primer. Hutan primer tidak boleh. Hutan sekunder. Jadi kita ini bermain di apa ya? Yang bekas-bekas kebun begitu, yang belukar. Bermain di situ. Mungkin dengan gulma terus dirabas, diberikan racun rumput, bersih, tanam, kita beri pemupukan dan beberapa perlakuan yang lain. Itu kita harapkan produksinya maksimal. Nah, kenapa kita jagung kita pilih? Karena memang jagung ini ekspor, permintaan ekspor satu. Kita untuk memenuhi ekspor, tapi jangan kan kita mau ekspor. Untuk kita memenuhi saja kebutuhan di dalam negeri, di dalam daerah sendiri, bahkan di dalam negeri juga. Iya, di dalam daerah. Di dalam daerah kan ada pabrik. Ada pabrik di Karing-Karing. Itu dia butuh 8 ton per jam. Itu dia keteteran, tidak ada bahan baku. Dia membayar gaji pekerja, nganggur, tidak ada bahan baku. Itu dia. Maka kita bantu untuk menggalakkan orang supaya ini terjadi simbiosis mutualisme. Pabrik dia butuh bahan baku. Petani butuh uang cepat. Artinya panen, jemur sedikit, jemur sebentar, lepas sudah bisa uang, putar lagi. Ya harusnya seperti itu. Nah, itu yang kita kampanyekan ke mana-mana. Saya berjalan dari desa ke desa, saya mengajak kepala desa untuk misalnya menganggarkan dari dana desanya untuk pembukaan lahan. Pembukaan lahan untuk membantu mensubsidi petani. Karena yang kita hadapi petani ini hari ini adalah dengan banyak kebutuhan lain. Ada dananya. Dia mau menyekolahkan anaknya, dia kirim ke anaknya. Jadi untuk biaya dia membuka kebun, itu kan menjadi pilihan-pilihan yang ini kan investasi. Orang berinvestasi itu harusnya adalah dia punya dana untuk saving, untuk investasi. Nah, maka itu sekarang yang kita lakukan salah satunya kita juga dekati modal. Kita dekati dengan lembaga-lembaga, pendekatan ke lembaga keuangan. Kemarin BNI sudah siap, BRI juga hampir semuanya siap. Karena selama ini
kredit usaha rakyat itu kebanyakan untuk perdagangan. Nah, sekarang bagaimana kita supaya berproduksi real, kita arahkan ke petani. Tetapi yang memang betul-betul lahannya siap. Dan ada sebenarnya kita itu tidak butuh lahan yang sangat luas. Kita butuh 1 hektar saja, 1 hektar, tetapi bisa 4 kali menanam jagung. Itu bisa sangat hitungan-hitungannya bagaimana itu? Misalnya ini mudah-mudahan menjadi masukan juga bagi saudara-saudara sekalian dimanapun berada menghadapi kondisi climate change ini ya, perubahan iklim. Hitungan-hitungannya secara ekonomi, 1 hektar misalnya. 1 hektar secara ekonomi kita butuh 8 juta sudah siap tanam. 6 juta, sorry. 6 juta sudah siap, sudah bersih, siap tanam. Lalu lanjut ke pemeliharaan 4 bulan. Jadi anggaran itu kalau kita hitung anggaran karena ini tidak sekitar 10 sampai 15 juta. 15 juta. Tapi kalau dia berproduksi 8 ton sampai 10 ton, kali saja 3.500 per kilo. Iya. Itu kan 30 juta, 24 juta sampai 35 juta. Hitungan kotornya taruhlah 20 juta bisa untung ya. Iya. Kan ya 30 kan berarti 10. Atau itu terlalu tinggi? Terlalu tinggi. 15. Terlalu tinggi, kita potong saja 5 ton saja. Itu berarti dia 17,5 kan. 5 ton saja bersih, itu 17,5. Oke. Kalau dia hanya keluar biaya 10 juta per hektar untuk kembalikan pinjaman bank, dia masih saving 2. Apalagi minimal 3 hektar. Atau tidak usah kita bicara luas begitu, 1 hektar tetapi 4 kali tanam. Oh iya. 4 kali tanam, 7 kali 4. Kan 28 juta. 1 kali tanam itu panen 4 bulan. 4 bulan itu sudah jadi uang. Berarti hitungan kita setahun itu bisa kan 12 bulan. 3 kali. 3 kali. Tetapi kalau di Bone, di Kediri itu bisa 4 kali karena belum panen, tanam. Di bawah sudah tanam, sudah tumbuh. Iya. Usia 1 bulan dipanen, begitu terus. Jadi bisa 4 kali. Iya. Intensif betul-betul dia sudah indeks pertanamannya itu 4 kali. IPA 4. Istilahnya otomatis. Iya. Jadi panen sudah ada yang tumbuh. Panen sudah ada yang tumbuh. Iya, sudah tumbuh tanaman barunya. Oke. Berarti ini bisa diterapkan di daerah-daerah bahkan seluruh Indonesia karena kita kan sama ini kondisi cuaca. Oh iya, tidak ikut sama lah. Sama. Kondisi cuacanya kita sama. Nah, sekarang kan kita bicara soal petani itu tadi kadang kekurangan modal, Pak. Nah, misalnya kalau per daerah itu kan pasti punya kebijakan masing-masing. Jadi mungkin bisa menjadi tambahan untuk kita saling ini. Kalau di kabupaten ini model untuk apa istilahnya mendorong semangat petani itu dengan model apa? Kita sekarang kita menyediakan benih dan pupuk POC yang lebih mudah pengaplikasiannya, pupuk organik cair. Itu dulu karena kita juga kan keterbatasan anggaran. Kemudian selain keterbatasan anggaran, kita tidak boleh langsung serentak. Kita harus sambil kita pelajari. Misalnya sekarang kalau besok-besok kita lihat memang perlu didorong dengan modal, kita menghemat anggaran daerah, kita pakai lembaga keuangan. Lembaga keuangan kan dia berkepentingan dananya cair, dananya liquid. Petani juga dia merasa bahwa saya harus serius. Kalau saya tidak serius, bagaimana saya bisa mengembalikan pinjaman saya? Iya. Artinya memang kita harus menciptakan petani pengusaha, petani bisnis. Iya. Bukan lagi hanya pertanian subsisten. Subsisten itu kan dia menanam asal menanam untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Nah, itu subsisten. Ini yang harus kita rubah. Kita harus transformasi ini keadaan ke pola pertanian yang orientasi bisnis. Saya taruh uang berapa,
sekian bulan saya dapat berapa, keuntungannya berapa, tenaga kerja saya gunakan berapa. Nah, itu seperti itu hitungannya. Dan sebenarnya kita rumah tangga tani 10.000 kurang lebih 10.000 hari ini. Kita butuh 10%-nya saja sebenarnya. 10% saja kita keluarkan yang mungkin dia sudah apa istilahnya sekarang ini milenial. Dia sudah milenial kan. Kalau milenial kan kalau dia bicara tradisional, dia mau memupuk apa aplikasi pupuk kan tinggal dia buka di YouTube. Pengetahuannya dia lebih luas lah. Jadi dia punya mental wirausaha begitu. Ya, saya punya misalnya 1000 kepala keluarga kita keluarkan untuk betul-betul serius. Yang tidak serius yang 9.000 silakan jadi buruh tani. Tanpa risiko kan, dia tidak buruh tani. Tapi yang meminjamnya 1.000 ini. Nah, ini mungkin yang harus kita mulai kita temukan ini. Jadi bukan kita biarkan dia tumbuh secara alamiah, tapi harus ada model kayak pencarian bakat begitu. Kita mencari bakat-bakat siapa yang model. Dulu kan orang mau jadi artis, dia setengah mati kan berjuang. Mau menyanyi pun susah. Lama-lama kan ada model, ada YouTube, model YouTube, ada apa lagi ini ajang di TV itu, kan bisa jadi artis. Seperti itu mungkin kita kayak penyanyinya apa tuh Ojo dibanding ke itu. Kita mencari 1.000 ini. 1.000 itu bagi 90 desa itu kan hitung saja sekitar 10-20 orang. Iya. 10 sampai tidak sampai lah. Kita itu. Jadi masa satu desa itu kita tidak bisa menemukan orang yang punya jiwa begitu. Nah, ini yang saya jalan selalu saya coba sosialisasikan ke masyarakat. Coba ada yang seriusi ini usaha tani. Untuk menjadi contoh. Supaya menjadi contoh nyata yang lain ikut. Pasti ikut. Iya, karena melihat kenyataan. Iya, model manusia kan meniru. Iya. Meniru. Kalau you berhasil, misalnya, sudah pajang Innova di rumah, pas ditanya hasil dari mana ini? Pasti dia ikut. Pas dilihat hasil dari kebun bertanam jagung, ikut itu. Tapi ada yang menarik, kita singgung milenial tadi. Ini juga supaya menjadi penyemangat. Sebenarnya milenial ini, Pak, memiliki ruang besar. Misalnya kalau dia sambil bertanam, dia sambil syuting. Jadi prakteknya dia menanam, perkembangannya dapat uang juga. Masalahnya kan begini. Orang tua bertani, seperti orang tua saya. Dia tidak mengharapkan saya menjadi petani lagi. Iya. Dia mengharapkan saya menjadi, kalau istilah dulu, amtenar, ASN, PNS. Karena dia ingin balas dendam sepertinya. Saya bergelut dengan tanah. Anak saya tidak boleh lagi. Iya. Ini yang sebenarnya ini yang harus kita harus tunjukkan, kita jual bahwa iya, kalau petani model tradisional iya. Tapi kalau petani modern, dia punya traktor roda 4. Istilahnya petani berpendidikan. Iya. Supaya tadi sarjananya tadi ternyata kalau dia praktekkan dengan tadi petani modern, bukan mengulangi cara-cara tradisional. Bukan mengulangi cara-cara tradisional, bukan. Dia keluar dari sistem tradisional itu ke pola pertanian modern, padat modal. Iya. Jadi dia real manager. Saya begini, dia di usaha taninya dia mungkin dia pekerjakan orang, tapi juga sekali-sekali dia traktor sendiri gitu. Dia bawa sendiri jondernya, ya kan. Dia berkeringat dengan sepatu lumpurnya misalnya keluar, atur orang. Tapi ketika diundang rapat, misalnya dia membawa aspirasi petani, dia berjas. Iya. Makanya saya suka bercanda kalau saya lihat patung petani itu digambarkan bercaping, tidak pakai baju, terus celananya itu mikul pacul. Ini saya bilang ini sebenarnya taruh di museum, jangan dipajang di muka umum. Karena ini menimbulkan orang merasa inferior kalau menjadi petani. Iya kan? Merasa kelas ke bawah lah. Paling disebut bahwa pahlawan, pahlawan pangan. Ya, betul, tapi
Itu kan kita tidak sadari itu menimbulkan rasa inferior. Iya, iya. Oh saya gitu, saya pahlawan tapi kok saya harus tidak pakai baju, harus pakai pacul. Jadi kita harus mindset ini yang harus kita rubah bahwa petani itu sebenarnya Terhormat. iya dia Berdaulat sebenarnya. tuan tanah. Berdaulat namanya. Tuan tanah. Dia bisa menjadi penentu kebijakan. Iya, iya. Dia punya duit, dia punya karyawan, ada pemilihan kepala desa. Berpengaruh juga, penentu. Penentu, Pak. Dia caleg, dia penentu. Saya karyawan saya 40 orang. Ini kita bicara misalnya dia sudah memiliki 40 hektar lahan. Pada akhirnya kemandirian, berdikari, cita-cita negara itu terwujud di sana. Dan akan menjadi dia lebih merdeka karena ketika dia punya duit, bargaining politiknya pasti tinggi. Iya kan? Tapi kalau kondisi kita hari ini, ya maka dia jangan kita heran kalau money politik menjadi sangat sangat apa ya? Ini kita buka saja sangat laris manis karena dengan 100.000 sudah. Tapi kalau misalnya dia punya rekening 50 juta, datang bawakan dia bilang. Dia akan berpikir dulu begini, kalau misalnya itu terjadi, saya pilih Anda kalau visi misi Anda itu menyangkut masalah tadi, kepentingan dan kemaslahatan masyarakat banyak. Karena menyangkut karyawannya. Karyawan saya, artinya begini, silakan you mau jadi apa? Silakan mau jadi presiden misalnya, mau jadi menteri, mau jadi anggota DPR, mau jadi gubernur, bupati. Tapi pada akhirnya saya bisa WA kamu dari ladang saya. Iya, iya. Pak, saya ada kebijakan yang saya pasar lihat. Jagung ini ada jagung impor. Saya tolong tutup dong impor jagung ini. Atau kita alihkan misalnya ke peternak. Jangan impor daging dong, Pak. Kalau impor daging sampean saya tidak pilih lagi. Iya, iya. Kalau buka kebijakan itu. Bargaining seperti ini yang kita kehendaki. Hanya itu tadi kondisi petani, memang ada petani yang maju yang di Jawa, tapi itu juga enggak semuanya. Jadi masih spot-spot. Harusnya kan seluruhnya. Iya, iya. Karena kita negara agraris. Negara agraris. Kalau potensi ini bisa kita betul-betul apa ya? Menjadi sentra-sentra bisnis. Sentra bisnis. Misalnya Sulawesi Tenggara ini misalnya kita dengan 2 juta hektar lahan, ditanami saja jagung. Sulawesi Selatan tidak usah berpikir mau ekspor, kita saja yang penuh ekspor. Ya kan? Iya, iya, iya. Itu yang lalu kita kan kadang berpikir, kenapa misalnya harusnya juga kan kita jangan alergi dengan pengusaha. Harusnya tidak alergi dengan pengusaha. Misalkan ada orang dia mau tanam uangnya misalnya pada 1.000 hektar jagung, kita undang sebenarnya, ini loh lahan 20 tahun kamu pakai. Jadi di situ dia terapkan teknologi, petani belajar. Oke. Nah, itu namanya plasma inti, petani belajar, nanti pemasarannya dibantu. Bahkan bisa jadi begini, Pak. Kalau seandainya ini sudah ada ketergantungan, misalnya saya ini pengusaha ini, saya kan butuh bahan baku, Pak. Saya bisa saja nanti pupuk saya tanggung. Oh iya. Saya bisa tanggung, karena jangan sampai misalnya dia ada pengusaha lain yang kasih itu kan, lari dia. Artinya apa? Menjadi rebutan, lebih merdeka petani. Sekarang yang hari ini, yang di Buton Utara hari ini, saya dengan Pak Deki keliling. Pak Deki ini kan punya pabrik. Oke. Di Bau-Bau, CP Putra Abadi Pratama. Nah, kebutuhan, jadi dia berkepentingan dengan saya untuk menggalakkan petani untuk dia kepentingan bahan baku tadi. Kita jalan dan memang saya serius. Saya serius berjalan karena saya bilang kita harus saling membesarkan. Saya bilang Bung Deki ini saya bawa kemana-mana. Saya bilang. Apalagi putra daerah juga ya. Iya, dan dia itu juga saya bilang dia mulai bertransformasi dari orang susah seperti saya. Kan yang kita harus salut orang itu begini, Adek. Maaf, kalau you anaknya seorang konglomerat ya, itu kan Anda warisan. jadi konglomerat. Itu kan warisan, Pak. Sehebat apapun Anda, di hati kecil saya akan bilang, warisan. You beruntung mendapat warisan. Warisan. You tinggal utak-atik. Tapi misalnya saya ketemu seorang Bung Deki, saya tahu kita sama-sama dari susah dan dia punya pabrik,
saya sangat sangat terpacu bahwa dia harus selamatkan pabrik ini dan dia harus jadi besar untuk menjadi sebuah cerita bahwa orang susah pun itu bisa dia bertransformasi. Dia mampu memberikan motivasi secara kenyataan. Iya, rubah dirinya. Ini. Lalu di sisi lain, saya juga ingin bahwa petani ini, ayo, jangan kita ego. Jangan kita bawa kepintaran. Orang pintar banyak. Sekarang orang tinggal buka di YouTube. Informasi apa yang tidak ada? Tetapi mari kita membangun kerjasama. Kita saling apa? Saling membesarkan gitu. Gotong royong namanya. Gotong royong. Iya. Kita bergotong royong. Lahan tidur. Lahan ini kan aset. Tidur. Kita bisa gerakan. Nggak usah dia misalnya 1 hektar itu dia menyumbang berapa? Dia menyumbang 1 juta 2 juta saja daripada dia tidur. Iya. Kita gerakan. Bung Deki dapat jagung dia lempar ke peternak. Kita berputar di sini. Hidup lagi yang mau beternak ini kan? Iya. Kita hidup lagi. Peternak-peternak ini. Lalu orang bertanam jagung itu ada ikutannya. Dia juga bisa beternak ayam kampung. Dia bisa nanam durian di batas kebunnya. Jadi yang kita bayangkan itu adalah sebuah daerah tidak ada space, tidak ada ruang yang menganggur. Dia bekerja untuk umat manusia. Iya. Kalau dia tidur, umat manusia di atasnya dia akan harus kerja keras. Mungkin kalau tanah itu bisa berbicara bahwa jangan sia-siakan saya. Seperti itu. Dan saudara sekalian, ini perbincangan soal melihat situasi sekarang ini. Dan salah satu daerah di Sulawesi Tenggara ini, tepatnya di Buton Utara, memang pada prinsipnya masyarakat di sini itu jambu mente adalah menjadi harapan hidup dari dulu. Betul. Cuma karena kondisi alam dan kemudian perlu diingat, saya ingatkan lagi satu mumpung jambu mente kita ini sudah umur tua. Ibarat manusia sudah sakit-sakitan. Sudah usia menopause. Kita tidak bisa harapkan lagi dia berproduksi dengan bagus. Tapi ada sisi positifnya ini, Pak. Justru karena sudah menopause masih berbuah, harus ditangkap bahwa tanah ini sangat subur. Betul, tapi kalau saran saya dan kemana-mana saya sampaikan, tebangi itu jambu atau jarankan. Ya. Tanami jagung, ganti dengan tanaman baru, benih baru yang karena dulu ini di Buton Utara ini, saya tahu betul 40 tahun yang lalu, itu benih itu dibagi karena program penghijauan. Ya. Jadi program dari Departemen Kehutanan. Oke. Saya ketemu juga itu daerah-daerah lain, Pak. Jadi dibagi itu dalam karung, bagi biji yuk tanam. Tapi karena tanah kita sangat suburnya, makanya jangan sia-siakan. Iya. Harus ganti yang baru. Dengan memilih benih dari pohon induk yang kita rekomendasikan. Saya ini keliling, saya bilang kalau ada pohon jambumu tidak pernah berhenti berbuah setiap tahun, itu yang tidak kena penyakit, kamu tandai, kasih silang, itu ambil benih dari situ. Yang lain tebangi. Yang lain tebangi, tanam jagung, kita bantu benih. Kita stok benih ini sangat banyak. Sekitar berapa stok benih sekarang? 35 ton. 35 ton. Itu berarti bisa menjangkau untuk masa tanam November, Desember, Januari sampai nyebrang Maret, April. Tapi kita tanam kedua itu masih aman stok benih. Okay. Makanya saya mengharapkan di lewat bincang-bincang ini kalau ada petani di Buton Utara yang nonton, tebangi pohon jambu mentemu, ganti dengan jagung. Kemudian kalau kau masih mau menanam jambu mente, pilih benih dari benih yang pohon yang tidak pernah berhenti berbuah. Bukan tidak pernah berhenti ya, tetap namanya jambu ya 1 tahun sekali. Tapi dia dari tahun ke tahun selalu berbuah. Ambil dari situ dan tanam. Nggak usah kita teori-teori mau apa. Tanam, kasih jarak 10 kali 20 meter sehingga sampai kapanpun
tetap masih bisa menanam tanaman Oke, semusim di oke. bawahnya. Dan jambu kan memang rekomendasinya nggak bisa saling sentuhan, Pak. Iya. Ya kan? Karena dia harus tiap pohon itu Nah, itu tadi karena ditanam pola untuk penghijauan, kalau perlu 5 kali 5 meter. Iya, iya, iya. Kan mau hijau. Apalagi dulu ada namanya gamal, ganyang mati alang-alang. Itu rekomendasinya 5 kali 5 meter itu. Karena supaya hijau. Supaya hijau, supaya mati alang-alang. Alalopatinya itu ketemu dengan ini. Sementara ternyata jambu mente ini dia nggak bisa saling bersentuhan. Nggak bisa semua tanaman. Iya, iya, iya. Semua tanaman saling bersentuhan itu tidak kena sinar matahari, dia lembab. Ada hama dan penyakit di sana bersemayam. Pada saat pembentukan buah, dia terganggu. Ditambah dengan musim hujan menambah kelembapan, jadilah gugur bunga. Oke, oke. Kalau gugur bunga hari pahlawan masih enak dinyanyi-nyanyikan. Ini gugur bunga jambu mente yang berguguran semangat petani. Semangat petani. Kalau pahlawan gugur itu untuk kemerdekaan, Pak. Kemerdekaan itu tidak sia-sia. Ya, menjadi mulia. Mulia. Ini kalau bunga jambu gugur membawa kesedihan. Jadi memang soal climate change ini sebenarnya ini dirasakan semua namanya petani. Cuma ya itu tadi harus mampu melihat celah karena alam ini tidak mungkin juga. Saya mau tanya. Percaya pawang hujan? Kalau pawang hujan ini bagi saya itu percaya, Pak. Tapi jangan pawang hujan yang milenial. Yang melihat informasi BMKG. Bawakan saya pawang hujan itu, ntar saya honor. Asal kering 1 bulan. 1 bulan ya? 1 bulan. 1 bulan. Untuk saja masa. Saya kerahkan masyarakat untuk buka lahan 1 bulan. Ya bagus juga kita itu ya. Kita bicara ongkosnya berapa? Iya, iya. Nanti kalau dinonton sama Mbak Rara ini, kalau seandainya misalnya dirasa bisa, gak apa-apa juga. Kita bisa komunikasi kan, mana tahu. Saya butuh dia kering 1 bulan. 1 bulan November. Saja. Oh, iya. November sampai ini kan 2 November. 2 Desember. Silakan hujan. Pokoknya pawang hujan ini ditantang juga. Kalau bisa 1 bulan di Buton Utara dibutuhkan. Hanya masa untuk menyelamatkan petani ya. Petani jagung kuning. Jagung kuning. Supaya benih yang kita siapkan ini bisa digunakan. Kemarin kan ada yang mendaftar. Mendaftar sudah sampai di angka 2000. 2000 hektar. Kita kan harus siapkan benihnya. Iya, kalau 15 kilo per berarti 3000 kan? Tambah cadangannya. Kita siapkan. Nah, kondisi musim seperti ini saya khawatir. Iya. Saya khawatir tidak terserap benih ini. Tidak terserap. Nah, kemarin khawatirnya saya petani membuka lahan, benih tidak tersedia. Sekarang benih tersedia. Kalau kemarin saya nangis-nangis di kementerian minta bantuan benih di daerah sama Pak Bupati, saya mail sedemikian rupa terpenuhi. Sekarang mail pada Tuhan, rupanya doa saya juga belum diijabah. Maka saya mau berpaling ke pawang hujan. Kalau ada pawang hujan ya. Kalau ada yang sanggup pawang hujan. 1 bulan aja, 1 bulan. 1 bulan. Nanti kita bicara honornya berapa. Saya akan nanti saya hubungi Bung Deki untuk jadi menanggung honor pawang hujan. Jadi saudara, kalau ada yang kenal pawang hujan dan mau 1 bulan ya, ini dibutuhkan di Buton Utara. Tapi 1 bulan saja, nggak kurang nggak lebih lah ya. Kalau bisa 2 bulan juga lebih bagus. Jangan kalau 2 bulan tidak bisa juga kita menanam. Iya. 1 bulan. 1 bulan. Ya, saya kira. Tapi kalau tidak percaya jangan paksakan diri. Saya juga tidak percaya. Jadi saya hanya percaya kalau pawang hujan pada acara. Karena kan nggak lama, Pak. Nggak lama. Cuman sehari lah paling. Kadang juga hanya pada saat momen kalau acara sebulan, puncak. Makanya saya berani menantang. Aku minta honor berapa? Berani tahan hujan 1 bulan. Kalau Mandalika kan cuma waktu event. Pokoknya saudara begini ya, ini bagian kita. Saya begini, ada yang saya yakini. Kalau ada petani menonton ini, petani Buton Utara, mari kita berdoa. Doa 40 orang, apalagi lebih dari 40 orang, kita diijabah. Kemarin saya rapat di kantor, saya bilang kita berdoa. Adik-adik sekalian saya bilang, adik-adik staff saya bilang sudah kebetulan saya perintahkan mereka untuk turun verifikasi lahan yang sudah
kan ada juga yang turun verifikasi. Saya bilang kita berdoa. Dalam doa saya itu saya ada waktu untuk jeda lah. Iya, Hujannya jangan 40 ini. hari. 40 orang. Itu saya, karena itu memang Apalagi satu kabupaten. Taruhlah tidak usah semua, 70% lah. 70% berdoa ya. Artinya, Petani jagung, petani yang mendaftar 2000 berdoa. Kalau menangis semua, saya kira semua, alam pun pasti. Ya, saya kira saudara, saya ini cuma menyampaikan saja kabar bahwa tangisan petani ini tentu menjadi tangisan kita semua. Dan saya lihat bisa saja di seluruh wilayah Indonesia ini dalam kondisi membingungkan bagi petani soal climate change, perubahan iklim ini. Tapi selalu ada solusi sebenarnya. Tinggal bagaimana. Itu tadi, ternyata kalau misalnya mau tanam jagung kuning, misalnya di Buton Utara ini lagi program itu, pada saat 1-2 hari itu panas, manfaatkan. Iya. Ya, panas itu. Jangan nunggu lagi lama, karena ini sudah lanina tadi. Yang Dan di jangan sini, bermimpi mau buka lahan primer. Ya. Lahan-lahan yang apalagi akal-akalan hanya mau ambil kayunya. Oh, iya. Berhenti. Berhenti. Tuhan alam tidak itu. Buka kebun tapi kayu dulu yang diburu. Akhirnya ya sudah dapat kayunya saja. Jangan lagi berpikir mau nanam. Ada begini. Saya datang. Ini Pak, ada lahan luas ini. Luas berapa? 100 hektar. Tapi harus ada jalan tani. Ternyata saya telusuri, itu masih hutan rimba untuk diambil kayunya. Aduh. Oh, saya bilang kita bukan bertani, ini merusak hutan. Ini memfasilitasi illegal logging. Makanya saya berharap, harapan saya ini, yang pinggir jalan saja ini sebenarnya dimanfaatkan sudah lebih dari cukup. Dari sini ke Kakenowe sana, 2000 hektar. Pinggir jalan itu. Pinggir jalan 100 meter. Oke. Apalagi bahkan ada yang bahkan pas di pinggir sudah jalan. Sudah 5.000 hektar pinggir jalan saja ini, hanya kan mau enggak? Iya. Tapi saya kira ini menjadi informasi yang juga penting untuk semua. Buton Utara khususnya dan seluruh masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Ini kita berbagi informasi bahwa kondisi ini membuat banyak daerah ini atau dalam hal ini masyarakat ini mengalami memang situasi yang mengkhawatirkan. Untuk Buton Utara kalau soal jambu mente sudah tinggal 1-2 orang mungkin. Pokoknya innalillahi lah. Tapi 1 orang beruntung, alhamdulillah. Secara umum tidak lagi ya. Saudara dan sahabat sekalian, kalau mau komentar silakan, kita saling memberi informasi soal kondisi pertanian kita. Ini hanya bertujuan berbagi soal istilahnya pengetahuan dan pemahaman. Semoga bermanfaat ya. Dan jika ada yang misalnya berkeinginan untuk jalan-jalan di Buton Utara ini mau melihat lahan soal itu, tanaman jagung kuning, wah ini luas. Daerah ini masih belum tersentuh. Bahkan kerepotan dinas ini mengajak orang untuk bertanam jagung, Pak ya. Iya. Karena masih butuh itu pembuktian. Dan kalau ada saudara-saudara yang nonton ini misalnya dari Sabang sampai Merauke, ada yang sudah berhasil soal jagung kuning, saya minta komentarnya ya. Supaya kalau dinonton oleh saudara-saudara kita yang ada di Buton Utara ini, ternyata ada nih yang sudah berhasil. Kalau perlu komentarnya yang komplit, misalnya 1 hektar berapa, kan begitu Pak? Iya. Kemudian berapa dijual, nah supaya ini menjadi informasi yang kita saling sharing. Saya kira, saudara, terima kasih banyak. Nanti kita berjumpa lagi dalam bincang-bincang berikutnya. Terima kasih yang tadi sempat menonton, saya lihat. Nanti kita saling berbalas informasi di kolom komentar. Jika ada hal-hal yang patut untuk disampaikan, silakan di komentar disampaikan. Saya pengen itu, ada sharing informasi soal jagung kuning ini. Karena kita juga butuh informasi pembanding. Terima kasih saudara dan sahabat sekalian. Saya kira bincang-bincang sore hari ini saya anggap sudah sangat luar biasa ya. Terutama yang pawang hujan. Kalau ada yang mampu 1 bulan ini ditunggu di sini. Tapi bukan 1 hari 1 bulan ya. Ini yang sekedar saja kita ini ya berkelakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudara dan sahabat dimanapun berada.